Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Analisa Desain Sistem Informasi Enterprise pada chapter ke-12 ini dalam uh, buku mengenai Sistem Analysis and Design with UML. Kita akan membahas mengenai construction ya. Jadi pada chapter sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah model sistem arsitektur seperti ada client server, kemudian kita juga kemarin belajar mengenai green computing ya, kemudian untuk membuat arsitektur pakai deployment diagram ya, itu di chapter 11 kemarin. Nah, di chapter ke-12 ini ya, kita akan melihat bagaimana proses construction-nya, proses konstruksinya dalam membuat sebuah software development. Kemudian juga ada materi mengenai testing di sini ya. Jadi bagaimana perbedaan jenis-jenis testing dan bagaimana penggunaannya. Kemudian juga ada dokumentasi ya. Ini penting juga untuk diketahui karena kita tahu bahwa kelemahan di kita itu seringkali dokumentasinya itu lemah gitu, sehingga ini menjadi catatan ya. Oke, pengenalannya adalah pengantarnya mengenai construction adalah development all parts of the system. Jadi pengembangan seluruh bagian dalam sebuah sistem itu kita sebut dengan konstruksi. Nah, apa yang dikonstruksikan? Yang pertama adalah software itu sendiri ya. Jadi yang karena kita memang software development atau software design development, ya berarti software itu sendiri yang kita harus kembangkan gitu. Kemudian juga dokumentasi, seluruh dokumentasi dan seluruh operasional prosedur atau SOP ya, yang ada yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebuah sistem tersebut ya, atau user guide dari si software kita gitu. Nah, ini juga penting ya. Termasuk juga hal teknis juga kita dokumentasikan supaya transfer knowledge-nya nanti menjadi lebih jelas gitu. Kemudian yang dikonstruksikan berikutnya, yang ketiga poinnya adalah termasuk tahap implementasi, testing, konfigurasi, dan change management workflow ya. Bagaimana proses perubahannya, bagaimana ya, termasuk bagaimana proses bagaimana mengimplementasikan sistem ke user gitu ya. Karena memang user itu kan tahap penerimaan teknologinya berbeda-beda ya. Jadi nah itu kita tahapnya bagaimana, apakah mau langsung secara signifikan drastis dirubah dari yang belum ada sistem ke sistem gitu sehingga menjadi masif gitu ya, dramatis dalam arti perubahannya itu radikal gitu ya, atau mau secara bertahap misalnya paralel, misalnya sedikit demi sedikit, mungkin modul apa dulu yang mau di deliver, kalau mereka sudah terbiasa baru modul yang lain, terus seperti itu ya. Itu juga ada tekniknya ya. Kemudian yang kedua adalah programming is the largest ya, but least risky part of system development. Jadi model development programming ya, atau ya bagaimana tahap kita mendesain membuat codingnya itu kan sebenarnya kan cakupannya luas ya, cakup besar ya. Nah, tapi tahap yang sangat riskinya gitu, yang maksudnya yang tahap yang sering jadi gagal itu adalah di proses developmentnya gitu. Nah, project failure ya, kegagalan project itu bukan hanya masalah kelemahan programmingnya dari sisi teknis, tetapi kelemahan dari sisi analis, desain, instalasi, dan atau project management. Jadi PM juga berpengaruh ya. Dalam arti tadi ya, jadi kalau dari level teknis atau knowledge programming mungkin kita bisa pelajari gitu ya. Misalnya bagaimana membuat sebuah sistem yang baik, misalnya kita codingnya harus pakai efisien, mungkin pakai konsep OOP gitu ya, mungkin menggunakan framework dan sebagainya, itu bisa dipelajari lah gitu secara konsep ilmuwan. Itu keilmuan tuh bahasa pemrograman tuh bisa dipelajari gitu ya. Cuman yang menjadi masalah tuh adalah bagaimana menganalisa dan mendesain sebuah sistem informasi, itu yang penting gitu ya. Jadi ada sistem IS-nya di sini, information systemnya. Jadi bukan hanya masalah teknis bagaimana cara skill coding, tetapi menganalisanya itu menjadi sesuatu yang lebih penting lagi gitu ya. Ada programmer yang jago-jago tapi pada saat dihadapkan satu project
belum tentu sukses gitu. Kenapa? Karena ya mungkin dari sisi PM-nya lemah, dari sisi analisanya juga lemah gitu ya. Desainnya juga lemah gitu, sehingga ya meskipun orang teknisnya jago-jago tapi pasti akan gagal juga gitu. Kemudian banyak organisasi yang devote more time to testing, maksudnya nggak begitu apa ya, nggak begitu peduli terhadap testing, maksudnya devote more time to testing. Jadi testing itu menjadi bagian yang pelengkap gitu ya, bukan menjadi sesuatu yang penting. Nah itu juga masalah ya. Jadi banyak perusahaan atau organisasi itu memandang bahwa testing itu menjadi sesuatu bagian hanya pelengkap gitu ya. Dan evaluation dan to programming. Jadi orang malah lebih fokus ke masalah programmingnya, teknis programmingnya, tetapi masalah testing and evaluation itu menjadi dinomorduakan gitu. Itu juga hal yang salah gitu ya. Jadi kita jangan terjebak pada hal teknis yang terlalu dalam ya. Bagaimana membuat sebuah codingan yang baik, yang efisien, ya itu oke lah. Tapi nanti step tahapnya pada saat sistem ini sudah berhasil di deliver gitu ya. Untuk pengembangan versi 2, versi 3 itu oke. Tapi pada saat awal itu ya mau nggak mau harus testing and evaluation itu menjadi hal yang sangat urgent ya, yang harus dikerjakan gitu. Jangan di nomor 2 kan, bahkan mungkin di nomor 1 kan ya. Jadi programnya jelek ya, testingnya jelek, evaluasi jelek ya, pasti otomatis programnya juga akan nggak baik gitu ya. Kemudian manage programming ya, bagaimana memanajemen sebuah coding atau programming. Nah, si seorang PM atau project manager tuh apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana mengassign programming task. Jadi task-task terkait dengan teknis tugas dalam sebuah fungsi itu harus didistribusikan ya, distribusikan. Membuat grouping yang merelasikan sebuah kelas untuk diminimize coupling and maximize cohesion of module. Maksudnya kalau ada yang memiliki sesuatu yang besar gitu ya, maksudnya fungsinya itu kemana-mana gitu ya. Nah itu kita harus minimalis gitu, dalam arti kita harus simplify gitu. Ini konsep dari enkapsulasi nanti ya. Jadi bagaimana sebuah fungsi yang besar itu kita bungkus menjadi sebuah fungsi yang mudah atau yang kecil-kecil gitu, sehingga tidak menjadi sulit nanti pada saat dibaca gitu. Itu penting juga ya. Kemudian mengassign kelas ke programmer, dalam arti ini kan kelas kan berarti fungsi ya. Berarti fungsi. Jadi ya misalnya mau kelas apa nih, misalnya mahasiswa bisa apa ya, ada atributnya apa, fungsinya bisa apa. Itu berarti kita deliver ke si programmer. Misalnya oh kamu buat kelas untuk siswa, kamu buat kelas untuk jadwal, kamu buat kelas untuk dosen misalnya. Ya itu kita assign tuh setiap programmer. Kita punya programmer misalnya ada 6 misalnya, yang expert 2, yang lainnya junior yang 4. Maka kita harus tahu nih mana kelas yang based on level. Misalnya oh yang bagian yang 2 expert tadi mungkin ngurusin masalah transaksinya antar kelas misalnya. Sedangkan untuk data master kelasnya itu dilempar ke junior programmer misalnya, itu bisa. Seperti itu. Kemudian koordinasikan ya. Setiap aktivitas itu harus dikoordinasi dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada yang silent atau tidak melaporkan progres ya. Biasanya seringkali tim developer atau leader dalam hal ini PM itu seringkali dalam beberapa tempo waktu itu, misalnya seminggu itu ya, biasanya 1 hari atau misal 2 hari sekali, ataupun 3 hari seminggu misalnya 2 kali misalnya, itu harus melapor gitu progres. Atau mungkin ada juga yang lebih ketat lagi, setiap hari itu harus report gitu, apa yang dikerjakan hari ini, kemudian statusnya sebagaimana, apakah masih pending ataukah sudah solve misalnya. Jadi ada tiket-tiket yang harus dikerjakan oleh si programmer gitu. Kemudian manage schedule ya, ini juga terkait dengan scheduling. Si programmer juga, si PM itu wajib melakukan scheduling ya. Misalnya tahap apa yang harus dilakukan, kemudian tahap berikutnya apa yang harus dilakukan, sampai tahap implementasi, sampai evaluasi ya, itu harus dilakukan scheduling yang matang gitu ya. Kemudian koordinasi aktivitasnya nih tadi ya, terkait dengan coordinate activity apa sih yang dilakukan. Nah ini ya biasanya
hold weekly project meeting ya, ini biasanya mingguan ya, levelnya mingguan ya, bahkan ada yang saya bilang tadi yang lebih itu adalah harian gitu. Jadi biasanya ini yang lebih kenal dengan konsep agile tadi ya, konsep agile kemarin juga nggak salah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas konsep agile. Nah itu salah satunya adalah dia mengreport hasil kerja per hari gitu. Jadi hari ini dia setiap pagi itu namanya meet up gitu ya, apa yang mau dikerjakan hari ini, kemudian progresnya bagaimana kemarin ya, kemudian nanti sore ya sebelum menjelang pulang biasanya tim akan melakukan evaluasi. Jadi dikumpulin lagi, kemudian ya dilaporkan gimana kerjaan tadi, apa yang dilakukan gitu ya. Termasuk jadi nanti si PM tuh bisa melihat nih kalau ada masalah di salah satu programmer, maka programmer lain tuh bisa membantu gitu, atau kita mendelegasikan misalnya yang senior misalnya untuk membantu yang junior tadi misalnya, itu boleh gitu. Nah itu biasanya dilakukan di konsep agile gitu ya, karena ya tadi agile tuh berarti kan dramatik, perubahannya itu dramatis gitu, dalam arti perubahannya cepat gitu. Makanya kalau agile itu cocok dipakai di perusahaan yang levelnya customer itu number one gitu, jadi apa yang dia minta langsung kita eksekusi gitu. Kemudian kita buat standar ya, create and enforce standar. Jadi aktivitas standarnya itu kita harus buat, misalnya apa yang harus dilakukan hari ini. Ya misalnya setiap hari jam berapa reporting, kemudian sore jam berapa untuk laporan evaluasinya. Nah, itu. Jadi kemudian pelaporannya juga jenisnya juga harus standar, misalnya apa yang dikerjakan, modulnya apa, kemudian ada kendala atau tidak gitu ya. Nah, itu harus standar semuanya. Kemudian sumber daya itu masuk ke dalam 3 tahap area, yaitu dari resource by development, resource by testing, dan resource by production. Jadi tahap pengembangan, tahap uji coba, testing atau uji coba, kemudian baru tahap produksi ya. Itu jadi kalau sudah testing oke, maka masuk ke tahap production. Kemudian implementasi change control measure ya, maksudnya adalah perubahan ya, implementasi perubahan. Biasanya di sini bilang ya bisa jadi perubahan dari sisi teknis programnya, atau bisa jadi dari sisi budaya ya, perubahan budaya. Ini juga satu aspek yang butuh kajian, karena kita harus mendalami secara psikologis customer di sana itu, di salah satu perusahaan itu bagaimana modelnya. Nah itu harus kita jabarkan. Kemudian tadi ya terkait dengan manajemen scheduling ya, ini kita sampaikan bahwa time estimate must be revised as construction process. Jadi waktu estimasi waktu itu harus bisa direvisi ya berdasarkan dari proses konstruksi atau proses development yang dilakukan ya. Jadi waktu scheduling itu bisa diubah gitu ya. Nah, di sini tapi ada syaratnya bahwa perubahannya itu harus marginnya itu 10% ya. Misalnya ada 10 modul gitu ya, berarti hanya ada per modul itu hanya 1% dari adanya perubahan gitu. Jadi nggak boleh lebih. Kalau ada lebih ya berarti itu menjadi masalah nanti, problem. Nah, di sini ya, common cause for scheduling problem, scope creep. Ya, maksudnya jadi ya sebenarnya scope creep itu maksudnya perubahan yang nggak signifikan, sedikit-dikit gitu. Jadi masalah gitu. Meskipun dia sedikit, tetapi kalau banyak itu akan menjadi masalah gitu. Nah, occurs when new requirement are added to project after the system design was finalized ya. Jadi memastikan ketika adanya perubahan kebutuhan yang baru ya, yang mau ditambahkan dalam project itu nanti dilakukan setelah sistem desain itu sudah selesai. Dalam arti kalau sistem desainnya itu belum ya, maka jangan kita tambahkan new requirement baru lagi gitu. Nanti sistem desainnya itu nggak akan selesai ya, maksudnya gitu. Jadi misalnya dulu nggak ada bagian approval gitu, sekarang new requirementnya minta approval gitu. Oke, kita buat dulu nih yang model sistem desainnya yang tanpa adanya approval gitu ya. Nah itu kita harus buat dulu. Kalau itu udah selesai deliver, baru user saya minta tambah approval, baru kita tambahin lagi gitu. Karena kalau nunggu ya semua new requirement itu selesai, maka ya progress kita nggak akan jalan gitu ya. Kemudian change become more expensive when add later in the project scheduling. Ya, ada perubahan ketika ini maksudnya apa ya? Change more expensive maksudnya adalah perubahan yang mengakibatkan kemahalan. Jadi maksudnya
expensive by time, expensive by cost gitu ya, dan biaya, waktu itu menjadi lebih mahal, dalam arti waktunya bisa bertambah, kemudian biayanya juga bisa bertambah gitu ya. Ketika kita menambahkan project scheduling baru lagi pada saat ada new requirement, maka otomatis project scheduling juga akan bergeser gitu ya. Kemudian small slip in the schedule can add to large schedule problem ya. Jadi kalau ada perubahan yang sedikit-sedikit di dalam schedule ditambahin, itu bisa mengakibatkan masalah di dalam proses scheduling. Nah, sehingga kita bisa menggunakan namanya risk assessment, resiko ya, assessment resiko atau biasanya manajemen resiko gitu ya, untuk membantu mengatasi masalah, untuk memprediksikan masalah, evaluasi likelihood, kemudian impact. Jadi kebutuhan sistemnya kita evaluasi, user maunya apa, kemudian dampaknya apa. Kayak kalau kita tambahkan misalnya, user minta approval, kemudian dampaknya kemana nih gitu. Dampak dalam arti ini akan kemana rembetannya gitu ya. Jadi rembetannya itu chainnya kemana. Approval ini nanti mengakibatkan ke data dosen, kemudian ngaruh juga ke data mahasiswa, nanti ngaruh juga ke keuangan gitu, kemudian ngaruh juga ke bagian kaprodinya misalnya. Itu kan jadi panjang impactnya. Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang harus dipikir. Kemudian nah ini ya culture issue ya, tadi ya masalah culture juga menjadi penting ya. Bagaimana di dalam sebuah perusahaan juga kan pasti punya karyawan yang isinya macam-macam gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lakukan proses outsourcing, itu juga mengakibatkan konflik potensial culture. Jadi ya karena dia orang luar ya, di outsourcing itu menjadi sebuah masalah konflik sendiri juga gitu di dalam internal perusahaan. Ya, ini misalnya kerjaannya apa, kemudian di outsource misalnya, ini jadi saya gimana nih gitu kan. Padahal ada orang dalam misalnya, kenapa harus di outsource sih misalnya gitu. Itu menjadi konflik sendiri. Kemudian yang kedua adalah context may influence person ability to see potential solution. Kemudian individualism versus kolektivitas ya, untuk mendeterminasikan bagaimana people tersebut ya. Jadi ada orang yang bekerja secara individual, ada yang bekerja secara tim gitu ya. Itu kita harus lihat bagaimana cara pandangnya. Jadi berbeda-beda. Ada orang yang senangnya sendiri, ada yang senangnya kerjanya sama tim gitu ya. Itu kita tidak boleh paksakan gitu. Nah, kita harus tahu nih, atau mungkin melakukan perubahan change manajemennya harus kita treatment gitu. Misalnya gimana caranya orang yang individualism tadi bisa nggak dijadikan kerja sama tim misalnya. Atau yang individualism itu kita jadikan dia menjadi orang yang memang bekerja di bidang ya memang individualism gitu. Memang dia cocoknya di tempat penyendiri gitu. Nah, apa misalnya? Ya, kemudian monokronik dan polikronik ya, bagaimana view deadline, jadi melihat deadline dari versus monokronik dan polikronik ya. Kemudian isu yang lain adalah bisa jadi masalah power distance, dalam arti ini terkait dengan kewenangan ya, power. Jadi kita nggak mungkin nih misalnya gini, misalnya kita mendevelopkan sesuatu tetapi dalam level atasan ini ada yang nggak suka gitu aja, susah kita kan. Kita mau sesuatu yang bisa memperbaiki sistem, tetapi dari sisi level atasannya itu nggak 100% menerima gitu ya. Ya sehingga susah kita untuk mendeliver sebuah produk gitu kan. Nah, itu power distance itu menjadi penting ya. Nah, jadi biasanya beberapa perusahaan itu ya yang digandeng pertama kali itu bukan level staff tapi langsung ke level owner gitu. Sehingga supaya kalau terjadinya sebuah change itu, maka ya instruksi dari atasan bisa langsung ke bawah gitu. Kemudian sensitivity, freelance, kemudian maskulin dan feminim ya. Ini maksudnya ya ditujukan untuk siapa nih, isunya isu gender ya, terkait isu gender juga kadang-kala menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian orientasi jangka panjang atau jangka pendek ini juga seringkali menjadi sebuah isu juga di lapangan ya. Kita membuat sebuah sistem itu
maunya kemana, mau jangka pendek 5 tahun atau mau jangka panjang misalnya 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan gitu. Ya kalau 20 tahun ke depan berarti kita harus banyak effort yang harus disiapkan, termasuk juga waktunya, kemudian biayanya dan sebagainya ya. Kemudian tes dari desain tes, ya ini untuk model desain tes ada 4 tahap, yaitu unit testing, integration, system test, dan acceptance test. Nah ini ada apa yang dites, di sini ada enkapsulasi, ini konsep OOP ya, polymorphism, inheritance, reuse, kemudian object oriented development project atau produk. Nah test planning ini ada test plan itu mendefinisikan series of test conduct ya, test text, system development oriented system. Ini terkait dengan uji coba ya. Dia ada tes spesifikasi dibuat dengan sistem constraint by the class gitu ya. Jadi ada constraint yang digunakan. Kemudian stub are hardcode place that allow testing menggunakan unfinished class. Nah ini unit testing tadi ada jenisnya, ada 2, ada yaitu yang black box testing dan white box testing ya. Nah untuk black box testing itu biasanya dites oleh orang luar, dalam arti ini bisa jadi user atau customer kita untuk mengetes sistem. Kalau white box testing ini lebih ke developer ya. Jadi developernya yang ngetes langsung gitu ya. Jadi lebih ke internal of class-nya, dia paham kan. Ini gimana nih misalnya dari sisi teknis developernya, ini udah oke belum integrasinya ke satu kelas ke kelas yang lain. Nah kalau di black box ini lebih ke usernya yang coba gitu. Integrasi tes ya, ini testing terkait integrasi beberapa fungsi yang terkait satu dengan yang lain. Makanya di sini dibutuhkan ada UI testingnya, kemudian use case testing, interaction testing, kemudian system interface testing. Makanya di sini biasanya pendekatannya pendekatan integrasi ya. Jadi terkait satu modul dengan modul yang lainnya gitu, bagaimana. Sistem tes ya, ini juga memastikan semua kelas itu bekerja tanpa adanya error ya. Ini juga terkait dengan sama dengan yang integration test tadi. Similar to integration testing but broader is scope ya. Tapi di dalam sistem scope ini berarti level scope-nya menjadi lebih luas ya. Bagaimana dia sistem itu bertemu terkait dengan business requirement ya. Apakah menguntungkan nggak nih? Nah itu ya. Jadi kalau sistem udah dibuat, modulnya udah dibuat banyak misalnya, kemudian diambil kesimpulan bahwa oh ternyata ini bisa mengambil kesimpulan bahwa kita menjadi untung sekian persen gitu misalnya gitu. Jadi broadnya lebih luas skopnya ya. Kemudian testing sistem dokumentasi dan ini juga penting ya. Nah ini ada acceptance test, ada yang levelnya itu alpha testing, kemudian ada beta testing. Nah kalau alpha testing itu lebih ke datanya artificial, data dummy biasanya ya untuk alpha testing. Nah, untuk beta testing ini datanya data real tetapi dimonitor kalau terjadi sebuah error ya. Ini beta testing biasanya. Jadi data real itu di beta, sedangkan kalau alpha itu datanya data dummy. Ini untuk development dokumentasi ya, ini tadi ya, bahwa dokumentasi itu dalam proses pengembangan sistemnya juga harus ditulis ya, dalam arti kita pakai apa ya, kemudian developernya menggunakan sistem apa, OS-nya apa, kemudian caranya bagaimana ngambil fungsinya, itu harus dijelaskan tuh. Online documentation makes search simple. Jadi ada juga orang yang buat di dokumentasinya itu online ya, dibuatkan model helpdesk-nya sehingga orang lain bisa paham cara makainya ya, dibuat di GitHub misalnya ya, atau di dalam sebuah repo sendiri misalnya. Nah ini tipe dokumentasi ada yang reference dokumen, prosedur, dan tutorial ya. Ini silahkan dibaca aja. Nah ini desain dokumentasi ya, nanti dibaca. Ini poinnya sama semua sih ya. Ada navigasi termnya ya, ini kalau navigasi ya berarti kan penjelasan apa yang mau digarap ya, bagaimana prosesnya, dan biasanya kayak model mapping gitu, ada sub-subnya biasanya, itu navigasi. Nah jadi itu ya intinya bagaimana manage programming tadi, kemudian desain test dan dokumentasi. Oke, sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Nah silakan nanti dicek untuk tugas malam ini dan untuk sebagai nilai absensi dan tugas ya. Saya akhiri, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.